bagaimana mengempower mereka, mengajari mereka mendapatkan pinjaman, tapi juga ajarkan mereka bagaimana mengembalikan pinjaman. Program saya bikin namanya Kutabung, kerja untung tabung. Saya memang dari bawah, saya orang bawah, tapi saya bergaul di kalangan atas ya, untuk juga kepentingan di bawah lebih banyak saya lakukan. Sayangilah orang lain ya kan? Seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Itu kira-kira. Sayangilah orang lain seperti kamu menyayangi diri sendiri. Orang yang bertanggung jawab dan bekerja keras ya, karena ini kan pandai besi, kemudian juga bertanggung jawab pasang tadi seperti petroma, kapal semuanya. Kita masuk ke soal keuangan ini ya, ahli keuangan kayak di Kopin tadi, kemudian direktur bank, itu gimana prosesnya sampai menjadi direktur bank gitu? Memang saya bankir ya. Satu-satunya mungkin dari putra Kiai Baha yang jadi bankir itu saya. Dari berapa saudara? 10 saudara. Saya nomor 10. Satu-satunya yang menjadi bankir itu saya. Dan sampai dari klerek paling bawah itu jabatan klerek sampai dirut saya sudah pernah merasakan. Nah, kepala cabang termuda pun saya sudah pernah merasakan. Saya umur 26 tahun sudah menjadi kepala cabang. 26 tahun sudah kepala cabang di Surabaya. Jadi waktu itu sudah beristri, Pak? Belum. Oh, belum beristri sudah jadi kepala cabang. Sudah kepala cabang. Jadi dipercaya oleh pemegang saham di Jakarta agar saya pimpin cabang Surabaya. Jadi saya memimpin cabang Surabaya dan menjadi cabang terbaik. Kemudian saya diangkat sebagai promosi menjadi wakil direktur, kemudian direktur sampai menjadi dirut. Menjadi dirut. Ya, jadi di sektor finansial memang saya pelajari karena saya itu dari bawah. Seluruhnya perputaran bisnis itu jantungnya itu adalah selain proses bisnis saya pelajari, jantungnya itu adalah cash flow. Cash flow perusahaan, cash flow sebuah komunitas. Saya mempelajari tentang itu, bahkan tidak hanya makro yang saya pelajari. Kalau makro saya lebih banyak belajar dari kondisi pada saat bank. Di microfinance yang saya pelajari di Filipina. Jadi saya pernah belajar microfinance di Grameen Bank ya, di Bangladesh. Jadi mempelajari tentang bagaimana keuangan masyarakat kecil, sehingga itulah muncul koperasi yang saya kelola. Koperasi simpan pinjam atau microfinance yang didirikan, saya sendiri menjadi pendirinya. Sebenarnya ini proses dari cara belajar saya di Bangladesh ya. Mereka ada financial assistant kepada orang-orang kecil ya, orang koperasi, kepada orang-orang tidak mampu. Pinjamannya 400.000, 500.000, 700.000, bahkan maksimal cuma hanya 1 juta waktu itu. Nah, saya pelajari bagaimana mendidik, karena di Indonesia ini ada koperasi tanggung renteng ya. Ada credit union ala India ya kan. Nah, ini harus di mix dengan cara koperasi di Indonesia. Indonesia ini culture-nya berbeda. Masyarakat Indonesia pada saat itu semua program pemerintah yang bersifat perkoperasian dianggap gratis bantuan dari pemerintah. Dianggap hibah ya. Hibah. Sehingga bagaimana mengempower mereka, mengajari mereka mendapatkan pinjaman, tapi juga ajarkan mereka bagaimana mengembalikan pinjaman. Kalau sekarang kan lebih kepada microfinance, diajarin pinjem, KTP diminta, ini diminta, setelah itu macet, dikirim debt collector. Nah, itu nggak mendidik. Yang paling bagus itu ajari mereka menerima pinjaman, tapi juga ajari mereka cara mengelola pinjaman. Itu saya terapkan di koperasi saya di Jakarta, microfinance. Pinjamannya tidak boleh lebih dari 10 juta. Nah, karena bank itu tidak ada yang masuk ke sana. Orang kecil itu mau nabung 10.000 ke bank nggak bisa saat ini. Nah, kalau tak beri lihat di lingkungan rumah saya di Jakarta, orang nabung 3.000 boleh, 10.000 boleh, bahkan dijemput sama staf saya. Harian nabung. Program saya bikin namanya Kutabung, kerja untung tabung. Jadi orang kerja dulu dapat untung, dia harus nabung. Nah, setelah Lebaran seperti sekarang, mereka mencairkan tabungan untuk mudik. Saya paksa mereka nabung 10.000 sehari.
Sehari 10.000. 10.000. Jadi kalau 360 hari 3.600.000-an. 3 jutaan. 3 juta lah modal ini balik untuk mereka pulang kampung. Nah, karena pinjamannya 400.000, nyicilnya sehari kan 10.000. Ngitungnya mingguan. Nah, kalau tadi ditanya kenapa Pak Sanul lari ke sana, saya memang dari bawah, saya orang bawah. Tapi saya bergaul di kalangan atas, ya, untuk juga kepentingan di bawah lebih banyak saya lakukan. Saya lahir dari bawah, sehingga bagaimana bisnis orang-orang bawah saya paham. Saya di Jakarta juga tinggal di kampung, tidak di komplek mewah, tidak di kampung bersama-sama orang-orang Betawi. Kalau Sabtu Minggu saya main gaplek dengan mereka, gitu. Berbaur dengan mereka, dan mereka tulus. Mereka tulus. Dan saya ingat waktu itu orang tua saya di sini, orang tua saya Kiai Baha di rumah depan ini. Saya duduk di kursi bintil, orang tua saya juga duduk di kursi bintil dulu ada ya waktu di Madura itu terkenal lah kursi bintil. Iya, kursi karet itu. Dia bilang ke saya, Hasanul, namamu itu ada di surat Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Nabi Yusuf itu, dia bilang, dia seorang bendahara negara, dia ahli pertanian, ya dengan berbagai kelebihannya. Dia juga ganteng katanya ya. Ini banyak-banyak lah disampaikan sama orang tua saya. Kalah ganteng memang, saya kalah ganteng mas. Enggak, kalau itu saya tidak yang saya tekankan dari orang tua saya, dia mengajarkan kepada saya untuk peduli kepada mereka yang lebih, yang memiliki ketidakmampuan. Itu sebenarnya pesan dia. Sehingga saya masuk kepada lingkungan yang memang empowermentnya lebih tinggi, ya, pemberdayanya lebih tinggi, dibutuhkan oleh masyarakat. Mulai dari HKTI, ya, mulai dari koperasi, bahkan ke PSSI pun saya jadi bendahara PSSI hampir 11 tahun ya. Di PSSI jadi Esko PSSI sampai dari 2001, 2002 sampai 2011 baru selesai. 2001 dulu ya. Ya, jadi semua kegiatan ini saya jalankan. Saya jalankan dengan bahagia, Lucu juga, saya pernah di Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Iya. Ya, sebagai staf ahli PKB, ya, di orang-orang NU, tapi saya kerjanya di Majelis Ekonomi Muhammadiyah, ya, sebagai staf ahli. Tapi partai saya adalah Partai Bintang Reformasi. Jadi PBR waktu itu. Jadi Muhammadiyah saya tidak PAN, sebagai staf ahli PKB saya bukan staf ahli NU, bukan PKB. Ya. Tapi saya partainya justru Partai Bintang Reformasi. Nah, itulah keinginan muncullah pemberdayaan, pertemanan begitu banyak. Saya di 3 organisasi ini, plus teman-teman profesional, plus teman-teman sekolah, itu ribuan teman saya. Saya satu pun tidak memiliki musuh. Saya banyak teman, tidak ada musuh. Kalau musuh biasanya saya datengin. Kenapa dia memusuhi saya? Biasanya saya datengin. Pernah kejadian dulu di kantor saya, dia membicarakan tentang saya dengar. Saya khusus terbang dari Jakarta karena saya waktu itu kepala cabang Surabaya. Saya datang ke kantor pusat. Waktu itu naik Sempati Air. Waktu itu masih ada Sempati Air. Saya tanyakan, kenapa kamu ngomongin saya seperti ini? Kalau bicara agak tegang, tapi kemudian minta maaf. Sorenya saya balik lagi ke Surabaya, hanya untuk mengklarifikasi kenapa dia berbicarakan itu di belakang saya. Pak, tadi soal yang surat Yusuf ya, nama tadi ya, kan Nabi Yusuf sebagai bendahara negara dan pengatur keuangan dan juga pertanian. Apakah ada didikan khusus sehingga Pak Sanul itu kemudian bisa belajar soal keuangan apa dari almarhum? Nggak ada. Orang tua saya itu sangat membiarkan, ya dididik, hanya dikasih tahu tentang resiko kehidupan dan tidak hanya memberitahu tentang neraka, ya, tapi juga memberitahu tentang kehidupan. Tentang kehidupan dia contohkan Nabi Sulaiman yang kaya raya. Nah, dia contohkan Nabi Sulaiman.
Terus ada nabi yang politisi, mungkin waktu itu Nabi Yakub, gitu. Diceritakan juga, Nabi Yusuf dia ceritakan juga. Dia bercerita hanya untuk agar saya memahami bahwa hidup itu bukan hanya untuk kamu, hidup itu juga untuk orang lain. Jadi saya dikasih satu ayat oleh beliau yang kemudian saya lakukan. Ayat itu saya bawa kemana-mana. Jadi itu menjadi ajaran beliau kepada saya. Yang intinya adalah, saya nggak kasih tahu ayatnya, yang intinya adalah bahwa sayangilah orang lain, ya kan? Seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Itu kira-kira. Sayangilah orang lain seperti kamu menyayangi diri sendiri. Oke, ini soal keuangan ya, prosesnya Pak Ahsanul itu kan umur 26 tahun sudah jadi direktur cabang. Direktur cabang. Itu yang jadi direktur usia berapa, Pak? Wakilnya saya, wakil kepala cabang saya umur 54 tahun pada saat itu. Jadi bahkan teman sekolah saya di Sumeneb ada yang jadi karyawan saya di Surabaya waktu itu. Teman kelas namanya. Teman kelas ya. Saya nggak sebut, tapi jadi staf saya. Jadi dirut itu kapan? Tahun 2002 sampai 2004, 2001, 2004. Oke, ini inspirasi nih bagi kaum muda Madura terutama. Waktu itu umur berapa ya? 2004 ya, tahun 67 saya lahir, ya 37 tahun ya. Ya, 37 tahun sudah jadi dirut. 36 tahun. Nih, memang pendidikannya kan memang di Jakarta ini sejak SMA. Tapi kan kembali lagi ke Jakarta dalam proses dengan jabatan sebagai dirut. Dirut salah satu bank pada usia 37 tahun. Itu gimana Pak proses komunikasinya? Dari sisi usia kan kayak komisaris apa semuanya mereka kan lebih tua gitu. Kepemimpinan itu bukan dari umur. Ya, leadership itu datang dari cara kita berkomunikasi dengan orang. Ya. Saya perbankan mempelajari ini dari nol. Saya di perbankan itu bukan karbitan. Saya ikut pendidikan juga. Ikut pendidikan yang satu hari 100 jurnal. Ya. Itu pendidikan di Bukopin pada saat itu setahun pendidikannya, semua sektor dilalui. Nah, perbankan itu kan financial services, bagaimana berkomunikasi dengan orang. Kalau teknisnya sudah saya pelajari, saya sudah tahu bagaimana treasury, bagaimana operasional, ya kan, bagaimana perbankan, kredit, bagaimana funding, itu saya sudah pelajari, ilmunya sudah saya punya. Tinggal saya berkomunikasi dengan nasabah, ya, dengan debitur, mencari keseimbangan dan menjaga harmonisasi karyawan. Gitu aja. Dan ya alhamdulillah asetnya waktu itu bagus sehingga saya dipromosikan menjadi wakil direktur ke Jakarta. Oke, ini sudah ya, pertanian sudah, kemudian keuangan sudah. Tinggal sekarang ini yang soal sepak bola ini. Sebenarnya yang paling melekat di orang-orang itu Pak Ahsanul sebagai orang sepak bola. Padahal sebenarnya aktivitas beliau itu kan juga di pertanian seperti sampai jadi wakil ketua umumnya. Kemudian di Dikopin. Dikopin itu apa sih Pak? Dewan Koperasi Indonesia itu perkumpulan seluruh koperasi, itu undang-undang, jadi amanat undang-undang. Itu perkumpulan seluruh koperasi membentuk Dekopin namanya, untuk melakukan pembinaan dan empowerment terhadap koperasi. Sehingga saya kelilinglah koperasi-koperasi. Koperasi itu kan harus diajari, terutama koperasi simpan pinjam, bagaimana melakukan pembukuan, bagaimana membuat cash flow, bagaimana membuat neraca. Sehingga koperasi itu kesannya orang begitu koperasi, orang nyimpen ke koperasi, habis itu ketuanya kabur. Nah inilah empowerment seperti ini. Koperasi itu bagus untuk seperti Indonesia. Tanggung renteng waktu itu zaman Pak Harto paksakan, walaupun nggak pas, ya, nggak bisa menanggung 10, satu macet ditanggung 9. Kalau 9 macet ditanggung 1 orang, ini juga bahaya. Makanya harus ada Grameen Bank, ada Credit Union, ada tanggung renteng. Ini saya mix menjadi satu koperasi yang saya punya sekarang. Alhamdulillah dengan modal cuma 15 juta, saat ini asetnya sudah jadi 33 miliar per hari ini ya, per Sabtu kemarin. Iya, anggotanya 5.000 orang, di 5.000 orang seputaran Jakarta itu.
Sebenarnya saya kalau mau nyalek dari situ lebih basis masa saya lebih banyak nih. Kalau mau nyalek ya. Tapi saya lebih milih Madura karena saya lahir dari Madura. Di rumah ini ya. Kita dari Madura untuk Indonesia ya.